Hello buddy, see you again with me, Chansar Channel Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Chansar Channel, channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita, kawan. Kali ini aku jalan-jalan di sekitar pinggiran pantai di daerah Scott Park, San Sauji, kawan. I walk on the beach near Scott Park, right on the road Riverside Drive, San Sauji, New South Wales, Sydney, Australia. Sekarang ini saya jalan-jalan di pinggiran pantai dekat Scott Park, tepatnya di jalan Riverside Drive, kawan. Ini masih di kawasan San Sauji, New South Wales, Sydney, Australia, kawan. Kita lihat pemandangannya begitu indah. Semua ada yang membuat dan yang memelihara, juga ada yang menciptakan. Ini, kawan, berarti secara kauniah kita lihat alam yang begitu indah dipelihara dan dirawat. Jika tidak, pasti akan rusak. Untuk dinikmati keindahannya. Inilah, kawan, ayat secara kauniah. Juga kali ini aku selalu akan mengingatkan ayat yang secara tertulis di dalam wahyu Allah, yaitu dalam Al-Quran. Kali ini dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 8, kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim. Its meaning, and of the people are some who say, we believe in Allah and the last day, but they are not believers. The meaning of nifaq, hypocrisy. Nifaq means to show conformity or agreement and to cancel evil. It has several types. Nifaq in the creed that causes its people to reside in hell for eternity. And nifaq indeed, which one of the major sins, as well will explain soon. Allah willing about the hypocrites. Ibn Jurayj said, his actual deeds are different from what he publishes. What he conceals is different from what he uses. His entrance and presence are not the same as his exit and absence. This is called nifaq or munafik. This ayat reminding us Allah subhanahu wa ta'ala is like self-contradiction. He knows everything that is inside the hearts and how we action. We should have a check and balance on ourselves. Arti dari ayat ini, kawan, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Ini, kawan. Jadi tafsir yang tadi bahwa dan selanjutnya disebutkan kelompok manusia yang ketiga dalam menyikapi kebenaran petunjuk Al-Quran atau dalam agama Islam, yaitu di antara manusia ada yang ingkar seperti disebut dalam ayat sebelumnya. Ada kelompok orang yang mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak lahir dalam hatinya sendiri, yaitu menyembunyikan kekafirannya. Maka kita sebut sebagai orang munafik. Golongan inilah golongan yang sangat berbahaya, kawan. Pada ayat ini juga diterangkan golongan yang ketiga, yaitu golongan munafik sebagai golongan yang ketiga, golongan yang menyembunyikan kekafirannya. Mereka di lahirnya beriman kepada Allah, tapi di hatinya benar-benar orang kafir. Inilah, kawan,
Ini sewaktu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak penduduk Madinah masuk Islam dari kabilah Aus dan Khosraj. Dan beberapa orang Yahudi pada mulanya masih belum tampak golongan tersebut. Tetapi setelah perang Badar tahun kedua Hijriyah yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin, mulailah timbul golongan munafik. Pertama kali siapa golongan munafik termasuk kawan? Yang pertama kali tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin di kota Madinah, yaitu dari suku atau kabilah Khosraj, anak dari seorang yang pernah menjadi pemimpin suku Aus dan Khosraj. Inilah gara-gara Rasulullah SAW atau Muhammad hijrah ke kota Madinah, mereka benci karena mereka sudah tidak bisa menjadi pemimpin lagi di Madinah. Itulah karakter tabiat manusia. Apabila apa yang diharapkan gagal, mereka pasti akan menghalalkan segala cara. Makanya punya sifat munafik itu paling sulit untuk dideteksi, tapi dalam perbuatannya kelihatan, kawan. Mereka bukan termasuk orang beriman yang benar dan yang merasakan keagungan Allah SWT. Mereka juga tidak pula menyadari bahwa Allah sebenarnya mengetahui perbuatan mereka, tetapi mereka tidak sadar, kawan. Inilah, kawan, semua perbuatan seperti itu harus kita hindari, kawan. Oke, jalan-jalan sambil menikmati alam, sambil memahami ayat-ayat Al-Quran, supaya kita lebih paham, hidup kita lebih terarah dan jelas, insya Allah. I hopefully with this video our life more better and best, insya Allah. Dengan video ini, kawan, mudah-mudahan kita lebih baik dan lebih benar, insya Allah. Saya akhiri, apabila ada kata-kata atau kurang jelas apa yang saya sampaikan kurang benar, mohon dimaafkan, kawan. Oke, dengan pemandangan yang indah ini, surya tenggelam ke barat, senja merah cahayanya. Jika ingin dapat dunia akhirat, maka ilmu dan amal adalah kuncinya, kawan. Jangan berdusta hingga usia uzur. Jiwa tak tenang, mati pun tersiksa. Tidak saja diazab di dalam kubur, tapi juga disiksa pula di neraka. Percayalah, kawan, itu pasti tidak bisa kabur. Sekian, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.